Dominasi mobil listrik murni tampaknya belum cukup bagi BYD. Kini pabrikan asal Cina tersebut bersiap mengguncang pasar Indonesia lewat dua SUV hybrid terbaru, BYD Sea Lion 5 DMI dan Sea Lion 6 DMI. Langkah ini dianggap sangat strategis karena teknologi plug-in hybrid dinilai lebih cocok dengan kondisi Indonesia saat ini. Irit seperti mobil listrik tetapi tetap aman digunakan untuk perjalanan jauh tanpa khawatir kehabisan daya baterai. Tren serupa bahkan sedang melonjak secara global, terutama di negara berkembang. Karena banyak konsumen mulai mencari kendaraan elektrifikasi yang praktis tanpa harus sepenuhnya bergantung pada infrastruktur charging station. Kepastian hadirnya BYD Sea Lion 5 dan Sea Lion 6 di Indonesia bukan lagi sekedar rumor pasar. Nama kedua model tersebut sudah tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Terdaftarnya dua SUV ini menunjukkan bahwa proses administrasi awal telah selesai dilakukan. Dalam industri otomotif, kemunculan kode kendaraan di dokumen resmi pemerintah biasanya menjadi pertanda bahwa peluncuran produk tinggal menunggu waktu. Langkah ini juga memperlihatkan keseriusan BYD dalam memperluas portofolio produknya di pasar Indonesia. Sebelumnya, BYD Indonesia dikenal melalui beberapa mobil listrik murni seperti BYD Dolphin, BYD Atto 3, dan BYD Seal. Kini dengan hadirnya lini DMI Hybrid, BYD mencoba menjangkau konsumen yang masih mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan bahan bakar konvensional. Strategi ini dinilai cukup cerdas karena kondisi geografis Indonesia sangat berbeda dengan negara kecil yang infrastruktur charging stationnya sudah merata. Banyak wilayah luar kota masih memiliki keterbatasan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU, sehingga kendaraan hybrid dianggap lebih aman untuk penggunaan jangka panjang. Salah satu daya tarik terbesar dari Sea Lion 5 dan Sea Lion 6 adalah penggunaan teknologi dual mode intelijen atau DMI. Sistem ini merupakan teknologi hybrid andalan BYD yang dirancang untuk mengutamakan efisiensi bahan bakar, sekaligus memberikan sensasi berkendara halus seperti mobil listrik. Berbeda dengan hybrid konvensional, sistem DMI membuat motor listrik menjadi sumber tenaga utama dalam sebagian besar kondisi berkendara. Mesin bensin lebih banyak berfungsi sebagai pendukung atau pengisi daya baterai saat diperlukan. Hasilnya, konsumsi bahan bakar bisa ditekan sangat rendah, terutama untuk penggunaan dalam kota. Teknologi ini menjadi sangat relevan di Indonesia yang terkenal dengan kondisi lalu lintas yang padat. Saat mobil sering berhenti dan berjalan perlahan di kemacetan, motor listrik bekerja lebih dominan sehingga penggunaan BBM menjadi jauh lebih hemat dibandingkan SUV bermesin konvensional. Selain itu, sistem plug-in hybrid memungkinkan pengguna melakukan pengisian baterai langsung dari rumah menggunakan listrik domestik. Dengan demikian, mobil dapat digunakan dalam mode EV murni untuk aktivitas harian seperti pergi bekerja, mengantar anak sekolah, atau berbelanja. Produk pertama yang didaftarkan adalah BYD Sea Lion 5 DMI. Di pasar Cina, mobil ini dikenal dengan nama BYD Song Pro dan diposisikan sebagai SUV kompak 5 penumpang. Dimensinya cukup ideal untuk penggunaan perkotaan maupun perjalanan keluarga. Dengan ukuran tersebut, Sea Lion 5 menawarkan kabin lega tanpa membuat mobil terasa terlalu besar saat digunakan di jalan perkotaan yang padat. Jarak sumbu roda yang panjang juga memberikan ruang kaki yang nyaman untuk penumpang belakang. Pada sektor performa, Sea Lion 5 menggunakan mesin bensin 1,5 liter yang dipadukan dengan motor listrik dan sistem penggerak roda depan atau FWD. Kombinasi ini membuat akselerasi terasa instan khas mobil listrik tetapi tetap hemat bahan bakar. Di pasar Thailand, harga BYD Sea Lion 5 DMI dipasarkan pada kisaran. Untuk Dynamic sekitar 405 juta rupiah, sedangkan untuk premium sekitar 426 juta rupiah. Jika nantinya harga Indonesia tidak jauh berbeda, Sea Lion 5 berpotensi menjadi salah satu SUV hybrid paling kompetitif di kelasnya. Model kedua adalah BYD Sea Lion 6 DMI yang di Cina dikenal sebagai BYD Song Plus. SUV ini berada satu tingkat di atas Sea Lion 5 dan menawarkan dimensi lebih besar serta fitur lebih premium. Rincian ukurannya meliputi
Dimensi tersebut memberikan ruang kabin yang lebih luas, terutama pada baris kedua. Mobil ini jelas menyasar konsumen keluarga yang menginginkan kenyamanan ekstra untuk perjalanan jauh. Sektor mesin tetap menggunakan konfigurasi plug-in hybrid 1.5 liter DMI dengan penggerak roda depan. Namun kapasitas baterai dan pengaturan sistem elektrifikasinya dibuat lebih optimal sehingga mampu memberikan efisiensi lebih tinggi. Dalam kondisi baterai penuh, si Lion 6 dapat melaju puluhan kilometer hanya menggunakan tenaga listrik tanpa mengaktifkan mesin bensin sama sekali. Hal ini sangat cocok untuk mobilitas harian di dalam kota. Harga resmi di Thailand berada pada kisaran. Untuk Dynamic sekitar 480 juta rupiah, sedangkan Premium sekitar 533 juta rupiah. Harga tersebut memang lebih tinggi dibandingkan si Lion 5. Tetapi sebanding dengan fitur yang ditawarkan, termasuk material interior lebih premium, teknologi hiburan lebih lengkap, dan tingkat kenyamanan kabin yang lebih baik. Salah satu faktor yang membuat BYD cukup diperhitungkan di industri otomotif global adalah teknologi blade baterai berbasis lithium iron phosphate. Teknologi ini menjadi salah satu inovasi yang paling sering dibahas dalam industri kendaraan listrik beberapa tahun terakhir. Keunggulan utama baterai LFP adalah stabilitas suhu yang lebih baik dibandingkan baterai berbasis nikel. Risiko overheating atau thermal runaway dapat ditekan jauh lebih rendah. BYD bahkan pernah mendemonstrasikan uji penetrasi paku terhadap blade baterai untuk menunjukkan tingkat keamanannya. Selain aman, baterai jenis ini juga terkenal memiliki usia pakai panjang dan lebih tahan terhadap siklus pengisian berulang. Hal ini penting bagi konsumen Indonesia yang umumnya menggunakan kendaraan dalam jangka waktu lama. Masuknya si Lion 5 dan si Lion 6 diperkirakan akan membuat persaingan SUV hybrid di Indonesia semakin ketat. Saat ini segmen hybrid masih didominasi merek Jepang seperti Toyota Innova Scenic Hybrid dan Toyota Yaris Cross Hybrid. Namun BYD memiliki keunggulan pada aspek teknologi elektrifikasi yang jauh lebih agresif serta harga yang relatif kompetitif. Banyak analis otomotif menilai produsen Cina kini mulai unggul dalam efisiensi baterai, fitur digital, dan inovasi software kendaraan. Di sisi lain, konsumen Indonesia juga mulai berubah. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau GAIKINDO, minat terhadap kendaraan elektrifikasi terus meningkat setiap tahun, terutama di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung. Kombinasi harga kompetitif, efisiensi BBM tinggi, dan desain modern membuat si Lion 5 dan si Lion 6 berpotensi menjadi salah satu pendatang baru paling menarik tahun ini. Bagi masyarakat yang ingin beralih ke kendaraan elektrifikasi tetapi belum sepenuhnya siap menggunakan mobil listrik murni, dua SUV hybrid terbaru dari BYD ini bisa menjadi pilihan yang sangat masuk akal. Kini tinggal menunggu waktu hingga peluncuran resminya diumumkan di Indonesia.